Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji PPG Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Ambon tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Kaisuku. Saya adalah guru pendidikan agama Islam yang mengajar di SMP Negeri 2 Taniwel, Desa Lisawata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta PPG 810656000267, NIM PPG 2503105992. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pada materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak, hari ini kita mulai dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu mau memimpin doa siapa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan jadikanlah aku pemahaman. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengintek siswa untuk hari ini dulu. Kelihatannya semua kursi yang ada di sini sudah terpenuhi, berarti tidak ada yang masuk toh? Ya. Semuanya itu? Ya. Pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa tuh? Ya, silakan. Ya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kira-kira yang kita belajar tentang alam semesta itu apa-apa saja? Silakan. Tumbuhan, hewan, dan seisinya yang di dalam dunia. Ya, tumbuhan, hewan, dan seisinya di dalam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua makhluk yang ada di dunia, langit, bumi, bintang, semuanya diciptakan oleh Allah. Tetapi kan ada lain juga yang belum kita ketahui yang diciptakan oleh Allah. Kira-kira siapa bisa menjawab? Yang lain yang dimaksudkan oleh Bapak itu adalah siapa saja yang diciptakan oleh Allah? Selain daripada alam, bumi, serta makhluk yang ada di dalam bumi itu. Kira-kira apa lagi yang diciptakan oleh Allah? Silakan. Malaikat. Oke, berarti hari ini kita belajar tentang malaikat. Bisa? Ya. Kalau di pembelajaran di SD, Anda sudah dapat tentang iman kepada malaikat kan? Ya. Siapa bisa kira-kira apa itu malaikat atau apa itu iman kepada malaikat? Ya, silakan.
beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya, meyakini bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Oke, berarti hari ini kita belajar tentang malaikat. Nah, kalau di SD itu dia cuma mempelajari tentang umum saja, kan saya pelajari tentang bagaimana apa itu malaikat, dia punya pekerjaan daripada malaikat itu apa, sifat-sifatnya apa, kan sing detail toh. Tapi di SMP sini kita belajar tentang tugas-tugas dari malaikat. Nah, nanti pada akhir daripada tugas-tugas malaikat itu kita harus melaksanakan amalnya untuk mengamal iman kepada malaikat itu. Oke, sudah paham? Ya. Ini adalah judul kita, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tujuan pembelajaran adalah ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya. Artinya bahwa selesai pembelajaran ini Anda harus mengetahui apa itu iman kepada Allah, pengertiannya, dan dalil naklinya. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang ketiga, dapat menjelaskan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Oke? Ya. Kemudian Bapak Guru sudah bagikan LKPD itu masing-masing kelompok mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh LKPD. Ya, silakan. Sudah bisa dipahami? Ya, sebelum kita lanjut, kita menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak dalam video pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. Di antaranya pengertian iman kepada malaikat Allah. Namun sebelum pembahasan seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia yang terdiri atas jasad dan roh. Malaikat hanya terdiri atas roh. Oleh karena itu, malaikat tidak bisa dilihat dan diraba melalui panca indera kita. Allah menciptakan malaikat dengan jumlah banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing malaikat mendapat tugas dari Allah. Ada yang mendapat tugas bersama-sama, ada pula yang sendiri-sendiri. Sifat-sifat malaikat berbeda dengan sifat-sifat manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak pernah mengandalkan. Malaikat tidak membutuhkan pakaian dan rumah untuk tinggal. Malaikat tidak. Karena kalian sudah duduk pada kelompok masing-masing, maka Bapak akan membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing.
Ya, yang ini kelompok 1. Jadi punya kelompok 2 sama yang kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, LKPD yang Bapak bagikan itu adalah masing-masing kelompok mencari jawabannya dari berbagai sumber, baik buku paket yang ada di meja itu maupun di internet ataupun referensi-referensi yang lain. Sudah? Ya, oke, saya akan kerja di kelas. Ya, kira-kira dari LKPD tadi, mana yang belum paham? Kelompok 1 sudah paham? Belum, belum paham yang mana? Bagaimana? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tulis jawabannya semua sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya, kelompok mana lagi yang mau jelas? Mana tuh? Yang sini sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Yang sini? Jelas, Pak. Jelas. Yang sini jelas? Jelas. Oke. Berarti kita sudah bisa langsung mulai. Ya, waktu kurang 2 menit untuk pekerjaan kelompok.
Sudah selesai. Ya, waktu untuk diskusi telah selesai. Bapak akan meminta kelompok yang mau presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mau duluan untuk presentasi? Ya, silakan. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, silakan. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok nanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ketua dipersilakan. Soal menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya. Jawaban beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan senantiasa penuh terhadap perintahnya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat Al-Tahrim ayat 6 serta hadis-hadisnya. Sebagai ini bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami taat, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu-lah tempat kami kembali. Terima kasih. Sekian, terima kasih kepada kelompok 2, 3, 4. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Ya, mau mana? Ya. Berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan? Sebenarnya banyak malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya 10 yang kami ketahui. Yaitu 1. Ya. Apakah jawaban kami pas? Pas.
Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ketua dipersilakan. Menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Hasil diskusi kami dari kelompok 4 akan memberikan kelompok lain mengenai pertanyaan. Ada apa pentingnya kita mengetahui nama-nama dan tugas-tugas malaikat? Agar kami dapat mengetahui bahwa segala aktivitas yang kami lakukan di dunia sedang diawasi oleh malaikat, maupun perbuatan yang baik maupun yang buruk. Apakah jawaban pas? Oke, sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 4. Dia menyampaikan dia punya wujud, berarti dia juga bisa masuk ke alam manusia. Sedangkan manusia cuma tempatnya cuma alam nyata, tempat tinggalnya. Alam nyata yang mana? Yang nyata yang bisa kita lihat ini. Ya. Kemudian berikut tugas daripada malaikat. Ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa. Kemudian Rakib dan Atid mencatat amal, Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur, Malik menjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga. Materi kita sampai di sini yang tadi saya jelaskan untuk melengkapi kerja kelompok yang tadi. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk itu, Bapak bertanya kepada anak-anak, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, dipersilakan. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur yang memiliki tugas khusus dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat terbuat dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Ya, silakan. Dalil nakli yaitu Quran. Dalil nakli yaitu Quran surat Al-Baqarah Ayat 285. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Ya, perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia yaitu Malaikat diciptakan dari cahaya. ya, Diciptakan dari api yang tanpa asap. ya, Dan manusia diciptakan dari tanah. ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Kenapa? Ya, silakan. Ada 10 malaikat, yaitu Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala pada kiamat, Israil mencabut nyawa, Munkar menanyai di dalam kubur, Nakir menanyai di dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ya. Kita berikan aplaus buat kita semua. Ya, untuk Bapak untuk menyimpulkan yang kesempurnaan dari tadi, maka dengan demikian maka kesimpulan kita hari ini adalah malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya, yang menjalankan tugas khusus dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Itu salah satu dalilnya. Kemudian yang berikut, perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat makhluk suci yang selalu taat kepada Allah, tidak punya nafsu dan diciptakan dari cahaya. Jin, makhluk yang punya akal dan nafsu, bisa taat ataupun durhaka dan diciptakan dari api. Kemudian C, manusia makhluk yang memiliki akal dan nafsu, diuji dengan pilihan hidup dan diciptakan dari tanah. Kemudian kesimpulan yang
terakhir, tugas daripada malaikat. Malaikat Allah memiliki berbagai tugas penting yang mendukung jalannya kehidupan dan akidah dalam Islam. Beberapa tugas utama daripada malaikat meliputi menyampaikan wahyu, mencatat amal manusia, menjaga surga dan neraka, mencabut nyawa, dan meniup sangkakala di hari kiamat. Demikianlah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, sekarang kita masuk di refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan Anda saat ini? Gembira. Ya, betul gembira. Oke, apa yang Anda dapatkan atau pelajari hari ini? Dapat menyampaikan malaikat dalam Malaikat. Tugas-tugasnya apa lagi? Perbedaan malaikat dan manusia. Apa perbedaannya? Dari segi penciptaan, malaikat tercipta dari jin, manusia. Ya, wujud. Malaikat, jin, tidak terlihat walau menampakkan diri. manusia. Bisa lihat dari mata. Oke, saya kira hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apakah Anda sudah siap untuk bermain? Siap. Ya, kita boleh mulai? Ya, kita mulai. Nomor 2. Ungkar tugasnya. Berikut. Wujud. Berikut. Berikut. Berikut nomor. Yang berarti nomor. Ya, 2 nomor lagi. Tinggal 1 nomor. Berikut. Oh, selesai. Ya, kita sampai di sini dan saya memberikan tugas kepada anak-anak yaitu pada halaman 185. Ya, sebelum kita
Uban, saya persilakan satu siswa untuk berdoa dulu. Ya, dipersilakan. Ya, kita siap untuk doa. Teman-teman, teman kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, kita sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kiamat.